Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model komunikasi transaksional. Anggota kelompok 4 ada 1. Novia Rizky Ramadina, yang kedua Naila Azhara, ketiga Jasa Tori Kemal Habibi, dan yang terakhir Dwi Kusumani Tias. Untuk latar belakang, komunikasi sangat dibutuhkan untuk interaksi sesama manusia. Oleh karena itu, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Sehingga tanpa adanya komunikasi, kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan sempurna. Karena komunikasi itu memiliki peranan sangat penting. Dibuatlah suatu model komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa model, dan setiap modelnya memiliki definisi yang berbeda pula. Model komunikasi dibuat supaya mempermudah dalam memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses. Hal ini terlihat dari setiap gejala atau peristiwa yang tidak luput dari adanya suatu komunikasi yang terjalin antar manusia. Dalam makalah ini, kami menjelaskan beberapa model komunikasi yang didefinisikan oleh para ahli dan juga menjelaskan tentang komunikasi sebagai proses. Salah satunya yaitu ada transaksional. Untuk definisi transaksional yaitu adalah teori yang memfasilitasi komunikasi antara dua orang atau lebih terjadi dalam pertukaran pesan yang berkelanjutan, di mana pengirim dan penerima mempengaruhi apa yang dikomunikasikan. Kemudian selanjutnya ada tokoh pencetus. Pada akhir tahun 1960-an, Barlow dan Lauri menciptakan sebuah model untuk menekankan bahwa komunikasi adalah pertukaran informasi dan pengaruh. Ide revolusioner ini adalah tekanan dampak yang sering ditimbulkan oleh masing-masing komunikator terhadap satu sama lain dalam dialog tertentu. Model transaksional mempertajam konteks pesan dan bagaimana pesan tersebut diproses oleh setiap orang, memberikan perhatian khusus pada syarat nonverbal seperti postur, perubahan suara, dan ekspresi wajah. Teori ini mengakui bahwa orang mempunyai reaksi yang berbeda terhadap berbagai jenis komunikasi. Tekanan pentingnya setiap orang yang terlibat dalam dialog untuk memahami tidak hanya apa yang diungkapkan, tetapi juga bagaimana hal itu diungkapkan. Kemudian ada sejarah transaksional. Eric Berne 1910 sampai 1970, kelahiran Montreal, Kanada, adalah pelopor analisis transaksional atau AT. Ia mulai mengembangkan AT ini sebagai terapi ketika ia bertugas dalam dinas militer Amerika Serikat dan diminta untuk membuka program terapi kelompok bagi para sergeantu yang mendapat gangguan emosional sebagai akibat Perang Dunia Kedua. Ini pada mulanya adalah seorang pengikut Freud dan melakukan praktik psikoanalisis dalam terapi. Sebab saat itu koalisis tengah mendapat perhatian yang luar biasa. Bahkan Bernie sendiri pernah mendapat kuliah psikoanalisis pada tahun 1936 sampai 1938 dan 1941 sampai 1943. Untuk selanjutnya ada konsep teori, yaitu analisis transaksional merupakan psikoterapi transaksional yang dapat digunakan dalam konseling individual, tetapi lebih cocok digunakan dalam konseling kelompok. Analisis transaksional melibatkan suatu kontrak yang dibuat oleh klien, yang dengan jelas menyatakan tujuan-tujuan dan arah proses konseling. Analisis transaksional berfokus pada keputusan-keputusan awal yang dibuat oleh klien dan menekankan kemampuan klien untuk membuat keputusan-keputusan baru. Skema transaksional ada gangguan sematik, fisik, psikologis, fisiologis, dan pesan umpan balik. Contohnya seminar penyuluhan katarak dihadiri oleh pembicara seorang ahli dokter mata
dan peserta seminar adalah orang-orang penderita katarak. Pengalaman tentang pengobatan, memberi pengobatan dan menerima pengobatan merupakan perpotongan pengalaman di antara dua pihak yang melakukan transaksi. Kesamaan pengalaman ini membuat seminar dapat berjalan dengan baik karena para peserta seminar tidak harus mengerutkan kening mendengarkan istilah kedokteran tentang penyakit katarak mata ini. Dan dokter pun tidak harus menjelaskan ulang tentang istilah yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ada komunikasi bersifat dinamis, respon verbal dan non-verbal dapat diketahui secara langsung, komunikasi tatap muka, komunikasi yang terjadi efektif. Untuk kekurangan, memiliki sifat spontan, tidak memiliki struktur yang beraturan, tidak memiliki tujuan yang terencana, terjadi secara kebetulan. Kesimpulan yang dapat diambil, komunikasi yang efektif adalah bagian utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Komunikasi yang sukses dan efektif berasal dari pelaksanaan proses komunikasi. Orang-orang yang terlibat akan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka jika mereka mengikuti proses komunikasi dan tinggal jauh dari hambatan yang berbeda. Telah terbukti bahwa individu yang memahami proses komunikasi akan berkembang menjadi komunikator yang lebih efektif, dan komunikator yang efektif memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi sukses. Oleh karena itu, kita harus menggunakan model-model komunikasi yang pas dalam berkomunikasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.